Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendalaman materi Al-Qur'an dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan mengenai surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan ayat 32 beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijzum min 'amalis syaitan min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Al-ayah. Di dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai hukum bacaan tajwid mengenai qalqalah. Qalqalah sendiri itu menurut bahasa artinya bergerak atau berputar. Nah, sedangkan kalau dilihat secara istilah yaitu suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang mati setelah menekankan pada makharijul huruf tersebut. Nah, huruf-huruf qalqalah itu dibagi menjadi 5. Itu terkumpul dalam lafaz qaddu jadin, yaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Nah, sedangkan pembagian qalqalah itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Ada kalanya qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kita identifikasi mengenai qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil. Nah, pengertian dari qalqalah sughra yaitu apa? Fa in kana sukunuhuma asliyan fahida sughra. Yaitu jika huruf qalqalah dalam keadaan sukun asli maka ia dinamakan sebagai qalqalah sughra. Berarti dia itu bisa kita cermati di dalam Al-Qur'an itu biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Berarti ada huruf qad bujadin itu tadi di tengah-tengah kalimat. Kita lihat coba pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan ayat 32. Yaitu yang termasuk kategori dalam qalqalah sughra itu terdapat pada ayat 90 yaitu rijsun. Rijsun di situ termasuk qalqalah sughra. Dan lafaz fajtanibu dia termasuk juga qalqalah sughra karena dia mempunyai sukun, berharokat sukun asli atau bisa kita cermati di dalam Al-Qur'an itu berada di tengah kalimat sukunnya. Kalau ayat 91 ini tidak ditemukan karena tidak ada huruf yang mempunyai harokat sukun asli. Berarti tidak ada pada surat Al-Maidah ayat 91. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 32 itu di sini ada yaitu min ajli dzalika dan katabna dia
termasuk qalqalah sughra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Nah, berarti qalqalah sughra itu apa artinya? Ingkana sukunuha aridun fil waqfi fahiya kubro. Yaitu jika huruf qalqalah dalam keadaan sukun aridhi, dalam artian sukun baru, berarti kita yang mewakafkannya. Karena diwakafkan maka ia dinamakan qalqalah kubro. Biasanya dia itu kalau beradanya di akhir kalimat. Jadi ini ada huruf qatbu jatin itu tadi, itu berada di akhir kalimat. Pada surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32 itu terdapat bacaan qalqalah sughra pada lafaz wal ansab. Nah, itu bila mana diwakafkan sendiri. Jadi ini wal maisiru wal ansab. Nah, gitu. Itu namanya qalqalah kubra. Juga pada ayat 32 itu ada lafaz bi ghairi nafsin aw fasad. Nah, gitu. Itu juga termasuk qalqalah kubra karena kita membuat wakaf di tengah-tengah kalimat. Sekian dari saya atas pemaparannya. Akan dilanjutkan oleh anggota yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan hukum tajwid dari surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan ayat 32. Yang pertama di ayat 90 yaitu ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina. Yang pertama itu mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, yang kedua itu alladzina yaitu al syamsiyah karena huruf al bertemu dengan huruf dal. Nah, yang ketiga adalah mad tabi'i karena dal kasroh setelahnya ya sukun. Nah, yang keempat amanu itu adalah mad badal karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata dan hamzah lebih dari dulu daripada huruf mad. Untuk yang kelima di sini ada amanu yaitu mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, yang keenam innama itu gunnah innama. Yang ketujuh al-khamru alnya itu adalah al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf kha. Nah, yang kedelapan mim mati bertemu dengan ro maka dibaca idhar syafawi. Nah, yang kesembilan itu al-maisir alnya itu adalah al-qamariyah karena bertemu dengan mim. Nah, yang ke-10 adalah mad lin karena lin sukun ya sukun didahului dengan mim yang berharokat fathah. Nah, yang ke-11 itu dibaca al-qamariyah karena al bertemu dengan hamzah. Yang ke-12 yaitu ikfa karena nun sukun bertemu dengan shad. Yang ke-13 itu mad tabi'i atau mad asli karena huruf shad bertanda fathah, selanjutnya ada alif. Nah, yang ke-14 wal azlam. Yang ke-14 itu al-qamariyah karena huruf al bertemu dengan hamzah. Nah, yang ke-15 adalah mad tabi'i atau mad asli karena huruf lam yang berharokat fathah setelahnya alif. Ini alif nih. Nah, yang ke-16 itu adalah qalqalah sughra. Nih, jim. Yang ke-17 ketika tanwin bertemu dengan mim yang di tasdid maka dibaca idgham bi gunnah. Yang ke-18 adalah idhar karena nun sukun bertemu dengan ain. Yang ke-19 adalah alif lam syamsiyah karena al bertemu dengan shin. Yang ke-20 adalah matlin karena ya mati didahului dengan shin yang berharokat fathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 5 yang tadi menjelaskan tentang Quran surat Al-Maidah, terus Az-Zumar, An-Najm, kemudian Ali Imran, serta Al-Hujurat, dan juga nantinya akan membahas tentang bacaan tajwid, baik itu qalqalah, tarqiq, dan tanda-tanda waqaf. Melanjutkan presentasi dari teman saya di sini akan membacakan surat Az-Zumar ayat
53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Kemudian saya akan lanjutkan membaca surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, bahwasannya hukum tajwidnya itu terdapat sangat banyak sekali gitu. Namun pada kesempatan kali ini kami mendapatkan poin-poin penting dalam hukum tajwid, yaitu mengenai materi hukum tajwid yang menjelaskan tentang tafkhim tarkik serta tanda-tanda waqaf. Yang pertama, tafkhim dan tarkik. Tafkhim dan tarkik itu artinya adalah bahwasannya tafkhim itu berarti menebalkan. Jadi kayak kita ketika membaca suatu bacaan gitu, itu ditebalkan gitu. Sedangkan untuk tarkik itu artinya menipiskan atau tipis. Jadi ketika kita baca kayak seolah-olah bacanya tuh nggak terlalu terdengar gitu, tipis. Nah, tafkhim dan tarkik sendiri itu memiliki ciri masing-masing gitu. Tafkhim tebal nih, cirinya itu apabila ro memiliki harokat baik itu fathah maupun domah ya. Dan hukum tafkhim dan tarkik ini berlaku pada huruf lam dan ro. Itu salah satu ciri tafkhim. Kemudian salah satu ciri dari tarkik yang dibaca tipis adalah ro dibaca kasroh. Dan ciri selanjutnya adalah ketika lafaz Allah yaitu jalalah ketika sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharakat kaf. Untuk bacaan tanda waqaf sendiri memiliki arti yaitu berhenti atau menahan. Kayak kita sedang membaca, kita berhenti sejenak gitu untuk mengambil napas atau memang untuk melanjutkan bacaan ayat tersebut. Tanda waqaf sendiri terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah waqaf lazim yang bentuknya huruf mim, kemudian waqaf la wasol yang berbentuk huruf lam yang artinya itu tidak boleh berhenti. Kemudian tanda waqaf waslu aula yaitu yang berbentuknya shad itu yang artinya diutamakan untuk melanjutkan. Kemudian waqaf mu'anaqah atau muraqabah
yang bentuknya kayak titik 3 gitu, itu artinya adalah berhenti di salah satu tanda. Kemudian tanda wakof jais yang berbentuk huruf jim, itu artinya boleh berhenti, boleh melanjutkan. Kemudian tanda wakof wakfu aula yang berbentuk kof, itu diutamakan berhenti. Tanda wakof saktah sin itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Kemudian tanda wakof mutlak yang berbentuk to itu harus berhenti. Dia ini hampir sama, harus berhenti dengan wakof lazim yang berbentuk mim, itu hampir sama tuh. Kemudian wakof kobih, artinya itu diutamakan untuk melanjutkan, yang berbentuk kof. Kemudian tanda wakof mujawaz jim, berarti diutamakan untuk melanjutkan. Kemudian wakof kadzalik yang berbentuk kaf, berarti sama dengan wakof sebelumnya. Jadi apabila menemukan wakof ini harus menyamakan dengan tanda wakof sebelumnya gitu. Kemudian tanda wakof mustahab yang artinya diutamakan untuk berhenti. Dan untuk uraian atau penjelasan mengenai hukum-hukum khususnya tarkik, tafkim, dan tanda baca, ini bisa kalian lihat di belakang saya. Mulai dari tafkim, tarkik, dari ayat-ayat tadi, kemudian hukum tanda wakof pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Bisa dilihat. Nah, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.